Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diadakannya acara diseminasi budaya positif dari Bapak Deki Yudiaka yang merupakan CGP angkatan ke-11. Untuk membuka acara ini, marilah kita membacakan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, hidup dua Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah, jadi pandu ibuku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SDN Putri Condong 1 yaitu Ibu Nanan Ulaifah Rofiah. Kepada Ibu Nanan Ulaifah Rofiah, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang bisa menyempatkan waktunya untuk acara desimilasi rekan kita yaitu Pak Deki Yudiaka sebagai CGP calon guru penggerak di SD kita. Semoga Pak Deki bisa terus maju semangat dan bisa perubahan di sekolah kita. Kita juga sebagai rekan-rekan semoga tertular ingin menjadi CGP juga seperti Pak Deki, dan Pak Deki bisa dijadikan contoh oleh kita. Semoga bisa menerapkan apa-apa yang didapat dalam ilmunya dalam CGP ini. Hanya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Deki Yudiaka SPD. Yudiaka SPD, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Ibu Dera yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Ya. Kepada Ibu rekan sejawat yang sudah menyempatkan waktunya kita berkolaborasi dan yang tampil di layar monitor yang sudah saya siapkan penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Ya. Bukan saya bisa, tapi kita bertukar pikiran dengan Bapak Ibu semua sebatas pemahaman kami yang didapat dari pendidikan CGP ini. Ya. Kami akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Apa yang disebut dengan budaya positif di sini? Ke materi yuk kita breaking dulu ya, biar tidak tegang. Santai aja Bu. Yuk senyum selama 30 detik. 1, 2, 3 senyum. Asik. Ada konsep inti dari budaya positif, paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku individu, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, ketiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi itu? Hah? Berbeda atau murid belajar sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Pembelajaran diferensiasi ini sesuai dengan teori
fisiologi modern yang terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Pancasila, tepuk tangan semua. Takwa yang esa, kan royong mandiri, kreatif, kritis, mantap. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mas stimulus, kalau stimulus itu apa coba? Rangsangan, merangsang ya, merangsang peserta didik untuk bisa merespon ya. Jadi stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Realitas atau kebutuhan kita sama. Ini stimulus respon, kita menggali ini ya, menggali teori kontrol. Nah, penerapan teori kontrolnya sekarang jadi bahasanya bukan reaksi kebutuhan kita sama, tapi apa? Coba. Kebutuhan kita berbeda. Betul kan? Kita berbeda kebutuhan. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya apa? Tentang dunia ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Kan kita tujuan. Perilaku kita berpunya tujuan. Anak didik juga berperilaku beda. Itu pasti ada tujuannya. Gitu. Sebagai satu kesalahan harusnya. So, gitu namanya. Melakukan kesalahan kan itu digali lah gitu kan. Terus udah diponis langsung gitu. Konsepsi, jadi kesalahan konsep ya. Teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan pembuatan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bayangan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Betul tidak? Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Disiplin positif yang akan saya sampaikan. Arti dari positif, disiplin positif di sini adalah asal dari kata apa? Disiplin, yang artinya belajar. Disiplin positif yang kita akan paparkan, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan. Kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila, betul gak? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Life skill, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, akan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, coba nilai-nilai kebajikan itu apa? Artinya kebajikan itu apa? Menuju ke kebaikan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ada berapa coba yang tahu? Kebutuhan pokok 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Apa saja bertahan hidup itu? Kesehatan, keamanan, rumah, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu satu, kasih sayang dan rasa diterima. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya, antusias, ya, tertawa, itu adalah kesenangan. Masih perilaku manusia, masih intrinsik. Jadi ekstrinsik dari apa? Dari luar. Kalau intrinsik itu dari dalam. Ada yang disebut dengan konsekuensi, ada restitusi. Ini yang restitusi ini yang harus diterapkan ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini yang harus kita pahami, yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Salah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kita fokus ke kasusnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
Jadi kita bertanya atau kita menggali siswa murid kita yang melakukan kesalahan ini. Jadi ulah langsung anak dihukum, dikumaha gitu kan. Gitu. Jadi otomatis kita harus menggali, tidak memakai atribut atau panggilan karena apa gitu. Dia harus berbuat apa? Rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Dengan pertanyaan apakah aku? Lanjut. Apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti manajer. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Ya. Apa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ayo. Betul. Ada 5 poin ya. Ada 5 poin. Yang pertama, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Yang keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti tidak tampak seperti gitu. Terapan di 3 restitusi ya. Segi restitusi ini yaitu yang pertama apa? Kita menstabilkan dulu. Tong ayeuna bisa bertengkar, tong ayeuna disentak langsung gitu. Menstabilkan, menanyakan keyakinan atau yang ketiga adalah memvalidasi kebutuhan. Kalimat positif yang diterapkan untuk menerapkan segitiga restitusi, bahwa pada dasarnya kita bermotivasi secara intrinsik, berarti dari dalam ya, dengan kalimat-kalimat seperti ini. Apakah keyakinan kelas kita? Apakah keyakinan kelas kita? Berarti yang ditanyakan. Itu kalau kita berbuat kesalahan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini adalah menanyakan keyakinan. Kan? Saya sampaikan terkait budaya positif untuk diterapkan di sekolah kita, ya, terutama di sekolah kita, itu adalah dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional yang baik, di mana guru dapat merefleksi dirinya sebagai posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin itu pemaparan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah membantu saya untuk sebagai tugas aksi nyata di modul 1.4 ini. Jadi 1.4 ini adalah terakhir di modul 1. Terima kasih kepada Bapak Deki Yudiaka yang telah memaparkan materinya. Sebagai umpan balik dari kegiatan diseminasi yang saya sampaikan tentang budaya positif ini, bagaimana tanggapannya atau untuk diri saya? Baik, akan saya jawab ya sebisa mungkin. Dengan kegiatan, langsung aja ya. Dengan kegiatan program guru penggerak ini ada materi yang namanya diseminasi budaya positif. Ibu tanggapi dengan sangat baik sekali apapun yang dipaparkan oleh Pak Deki sebagai guru penggerak tadi, itu sangat membantu kepada kita sebagai guru, apalagi di kehidupan sehari-hari kita ya, kita menangani berbagai tingkah anak dengan sifat dan karakter yang berbeda. Maka diseminasi budaya positif ini sangat perlu ya untuk dipahami bagi kita semua, tidak hanya oleh guru penggerak saja, karena pengimbasannya dari guru penggerak Ibu harapkan kepada kita juga sebagai guru di sekolah yang melaksanakan pembelajaran di setiap hari harus memahami bagaimana budaya positif itu harus diterapkan di kita, karena di sekolah itu banyak anak yang melakukan kesalahan. Jadi setelah Ibu amati tadi, jika anak tersebut melakukan kesalahan, kita tidak harus mempanis ya, atau tidak harus memutuskan ini salah, tapi tadi harus digali dulu bagaimana
latar belakangnya, kalau menurut pengalaman saya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana cara menanganinya, sehingga dalam satu keputusan tersebut kita tidak salah langkah, tidak harus menjatuhkan atau mematahkan semangat anak. Itu yang bisa saya pahami dari pemaparan tadi. Kemudian secara pribadi ya, pemaparan dari Pak Deki tadi sudah baiklah, luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan program ini terus berlangsung, terus berlanjut, sehingga bisa menerapkan atau menularkan ya Pak Deki kepada teman-teman kita, pembelajaran bagi kita juga, sehingga teman-teman selain guru penggerak juga bisa menerapkannya di kehidupan pembelajaran kita di kelasnya masing-masing. Terima kasih, mungkin hanya itu aja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Sulastri yang merupakan salah satu rekan dari Bapak Deki Yudiaka yang sekarang sedang menjalankan pendidikannya di CGP Angkatan 11. Saya juga merupakan guru kelas 4 di SDN Putri Condong 1. Saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Deki tentang diseminasi budaya positif. Dari sebelumnya saya mengenal bahwa kalau ada peraturan itu hanya peraturan kelas. Nah, sekarang ternyata harus ada kalimat positif dan bukannya kalimat negatif yang dilaksanakan atau dipaparkan atau dituliskan di sebuah peraturan, melainkan dengan keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Nah, dari pemaparan Pak Deki tadi sudah sangat jelas dan sudah sangat baik sekali. Kemudian kita juga sebagai guru di SDN Putri Condong 1 lebih paham tentang apa itu dari budaya positif, apa itu manfaatnya. Kemudian beberapa ada 5 kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, dari mulai pengakuan bahwa murid itu butuh pengakuan dari seorang gurunya. Kemudian ketika melakukan kesalahan jangan dipunishment atau jangan dihukum secara langsung, tetapi ditanyakan dulu, karena tadi ada segitiga restitusi. Ditanyakan dulu kenapa anak tersebut melakukan hal yang memang melanggar peraturan. Kemudian setelah itu banyak hal yang didapatkan dari pemaparan yang dijelaskan oleh Bapak Deki Yudiaka tentang diseminasi budaya positif. Semoga setelah pemaparan dari Pak Deki ini, guru-guru di SDN Putri Condong 1 khususnya saya dapat menerapkan keyakinan kelas tersebut atau budaya positif tersebut di dalam kelas saya. Dan saya akan mengucapkan atau memberikan motivasi kepada Bapak Deki, semoga dalam menjalankan pendidikannya lebih semangat lagi. Kemudian apa yang didapatkan dari pendidikan CGP Angkatan 11 ini, Bapak Deki bisa menerapkannya atau mengimplementasikannya di sekolah dasar Negeri Putri Condong 1 ini, khususnya bagi siswa-siswa di sini. Terima kasih, mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.